Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasihi, Mama Dor, 10 bulan pergumulan yang sangat panjang. Tentunya bahwa bukan hanya menahan rasa sakit, tetapi juga iman diuji sejauh mana kita berharap akan Tuhan. Suami, anak-anak, dan keluarga begitu sangat mendukung untuk Mama sembuh dari sakit. Tetapi tentunya bahwa dalam semuanya itu kedaulatan Tuhan terjadi. Tuhan menunjukkan akan kasih kuasa dan mujizat-Nya supaya kita melihat dan kita menjadi percaya. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kotong selalu bilang kata terima kasih. Terima dari orang dalam bentuk barang atau dalam bentuk apapun juga, pasti kata yang keluar dari mulut yang pertama adalah terima kasih. Terima kasih, nak. Terima kasih banyak-banyak. Tentunya kalau kita ngomong kata terima kasih ini merupakan satu hal yang mudah diucapkan tetapi terkadang sulit untuk kotong bikin. Ada orang yang dia menganggap bahwa gampang saja tinggal omong terima kasih, itu hal yang gampang. Tetapi tentunya bahwa untuk melakukan terkadang orang merasa gengsi. Terima kasih untuk apa kok dia berhak untuk bikin buat beta. Terima kasih untuk apa memang itu pantas beta terima. Dan seterusnya. Dan untuk melakukan itu terkadang menjadi hal yang sulit. Bapak Mama, Pak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa terima kasih ini hal yang sepele. Tetapi tentunya juga bahwa ini penting untuk katong bikin. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Tentunya sementara menceritakan tentang ke-10 orang kusta yang menderita penyakit kusta. Kalau kita ngomong penyakit kusta ini Bapak Mama, ini merupakan bukan hanya sakit badani, tetapi sakit ini juga kemudian mendatangkan tekanan psikis terhadap orang yang mengalami. Kenapa demikian? Kalau orang yang sakit kusta mau pribadi karing kotong sah, jangan dekati itu. Penyakit terbaik, penyakit sanbaik, penyakit najis. 10 orang kusta ini dikucilkan oleh orang-orang sesamanya dari tengah-tengah kehidupan masyarakat dan sosial. Mereka dikucilkan. Dan tentunya bahwa ini penyakit. 10 orang kusta ini mengalami pergumulan panjang bagaimana bisa sembuh. Mereka menemukan Yesus. Ketika Yesus ada dalam suatu perjalanan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Disampaikan dalam firman Tuhan ini bahwa mereka berteriak kepada Yesus. Meminta tolong kepada Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini merupakan respon ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka tahu bahwa hanya Yesus saja yang dapat menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit yang dialami. Karena itu mereka berteriak dengan iman, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam teriakan mereka Yesus meresponi. Mungkin dengan segala usaha dan upaya sepanjang mereka mengalami sakit kusta. Cari obat-obat tradisional, cari orang untuk berdoa, cari orang untuk bantu dalam pengobatan, mungkin juga dengan fasilitas medis. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini Allah menunjukkan kasih kuasa-Nya, bahwa mereka harus datang sampai kepada Yesus. Proses ke-10 bulan yang dialami oleh Mama Dor. Kalau kaki patah ini Bapak Mama bahkan sampai tulang. Kalau kau tahu bapak rumah sakit sampai di sana dokter bilang potong, amputasi. Tentunya bahwa ini pergumulan yang mendatangkan tekanan psikis juga tekanan batin untuk Mama Dor. 10 bulan
Saya datang berdoa mungkin 2 kali saja ya Mama ini. Kita menggumuli bersama-sama, kasihan juga duduk sepanjang waktu. 10 bulan, kemudian jalan sudah bisa. Tetapi dalam hal ini ada harap akan Tuhan. Melalui tangan-tangan orang yang peduli. Pengobatan tradisional. Bapak Mama Saudara, tetapi di sana iman kita tertuju kepada Tuhan. Iman Mama Dor tertuju kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, tetapi jangan melampaui kekuatan. Dalam hal ini tentunya Bapak Mama Dor berpasrah kepada Tuhan. Biar Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa serta kedaulatan Tuhan. 10 bulan bukan waktu yang cepat. Dan dalam berproses itu Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa. Tuhan menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Sebagaimana ke-10 orang kusta yang mengalami kuasa kesembuhan. Yang tentunya dilakukan oleh Yesus. Tetapi tentunya bahwa kuasa kesembuhan itu butuh proses. Mama Dor 10 bulan waktu yang lama. 10 orang kusta ini Yesus bilang, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini omong soal proses, kata pergilah. Ini firman Tuhan bilang sudah langsung menyembuhkan. Tetapi pergilah kepada imam-imam. Tunjukkanlah diri. Dalam waktu dan proses. Kalau kayak 10 orang kusta hanya di tengah jalan. Mama Dor 10 bulan. Tentunya butuh waktu, pengorbanan. Mama penatua, pergumulan panjang urus mama bukan waktu yang cepat. 10 orang kusta mengalami hal yang demikian. Mereka mengalami kesembuhan ketika di tengah jalan dengan iman mereka percaya Allah sanggup menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit yang dialami. Tetapi dalam hal itu pun juga Bapak Mama Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dari ke-10 orang kusta tadi ada 1 orang yang kemudian dia kembali dan kemudian dia mengucap syukur berterima kasih. Bahwa dia mengalami kesembuhan. Yesus berkata kepadanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu di manakah yang 9 tadi? Yang 9 ada di mana? Kenapa hanya 1 saja yang datang dan mengucap syukur? Bapak Mama Saudara, orang beriman tadi beta mengawali dengan terima kasih, itu hal yang mudah untuk kita ucapkan. Tetapi terkadang sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terima kasih dalam hal ini, dalam bagian firman Tuhan ini. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahwa proses penyembuhan untuk Mama Dor dalam waktu yang terlampau lama. Dan dalam hal itu Tuhan tidak meninggalkan Mama Dor, Bapak Sao bersama anak-anak dalam ini pergumulan. Tuhan menunjukkan kasih dan kuasanya yang hebat. Dan hari ini kita seperti orang kusta yang tadi yang satu. Kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya kita berseru dan kita meminta pertolongan Tuhan. Bukan hanya kita berseru dan kita meminta kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. 1 orang kusta tadi bukan hanya berterima kasih. Bapak firman Tuhan ini bilang. Bahwa dia kembali dan memuliakan. Ingat bahwa yang berterima kasih terkadang kotong merasa bahwa hanya orang benar. Orang suci. Orang kudus saja yang tahu berterima kasih. Ini firman Tuhan ini disampaikan, ditegaskan bahwa dia adalah seorang Samaria. Artinya bahwa dalam ini kita dengan kesadaran sungguh bahwa kotong orang berdosa. Kotong bukan orang benar. Tetapi Allah dengan segala kasih karunia yang besar. Dengan kemurahan yang luar biasa. Dia memberikan bagi Mama Dor kesembuhan secara total. Melalui tangan-tangan orang yang peduli. Melalui suami. Melalui anak-anak. Melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan menunjukkan akan kasih dan kemurahan. Bapak Mama Saudara, orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasih. Hari ini kita datang dengan bersyukur. Kata terima kasih kepada Tuhan. Tetapi jaga dalam tindakan hari ini. Kita boleh melaksanakan syukur kita. Sebagai tanda bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Atas orang-orang beriman. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Atas orang-orang yang berharap akan Dia. Kesembuhan yang Mama Dor alami. Bukan semata-mata karena hasil usaha. Tetapi semata-mata juga karena pemberian Allah bagi Mama Dor.
Tentunya bahwa dalam waktu-waktu yang dilewati, proses Tuhan begitu nampak. Proses Tuhan diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan Mama Dor. Hari ini kotong semua datang dan bersyukur. Bapak Mama Dor dan juga Bapak, anak-anak, menantu dan cucu, bahkan semua berkumpul hari ini karena bersuka cita atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita memuliakan Tuhan atas setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita memuliakan Tuhan atas kesembuhan total yang boleh dialami oleh Mama Dor. Kiranya kehidupan selanjutnya, hiduplah terus dalam takut akan Tuhan, hiduplah dalam mengasihi Tuhan, hiduplah dalam melayani akan Dia. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita, bersyukurlah senantiasa. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Di dalamnya kita mengangkat syukur kita kepada nama Tuhan atas kesembuhan yang boleh dialami oleh Mama Dor.